Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'anil Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu 'anil Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni sahabat Irbad memaksudkan an Rabbihi, Nabi dari Tuhannya, hadits qudsi. Tabaraka, maha berkah Allah, wa ta'ala, dan maha tinggi. Tabaraka ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengartikannya semua keberkahan dari Allah. Annahu, bahwasanya Allah qala telah berfirman, idza salabtu, kalau aku mencopot, min abdi, dari seorang hambaku, karimataihi, kedua perkara yang mulia yang dia punyai. Karimah itu perkara yang mulia, perkara yang mahal yang dia punyai. Wa huwa bihima, sedangkan keadaan dia bihima dengan dua perkara yang mahal tadi. Dhaninun, adalah orang yang sangat-sangat mempertahankannya, sangat-sangat kikir. Maksudnya sangat-sangat sayang dengan kedua matanya. Lah, apa ada Pak orang yang enggak sayang dengan kedua matanya? Maka para ulama mengatakan ya normalnya orang enggak ada sih. Maka firman Allah wa huwa bihi madhanin, maksudnya bahwa ujian ini memang sangat berat untuk dia, pertama itu. Sedangkan dia ini sangat sayang dengan kedua matanya itu, sangat pengen mempertahankannya. Ini pertama, ini ujian memang sangat berat karena yang dicabut adalah perkara yang sangat dia sayangi, sangat dia eman-eman. Maka hal jazaul ihsani ilal ihsan, orang itu akan dibalas oleh Allah sesuai dengan kebaikan yang dia buat. Kalau dia buat baik, maka akan diganti dengan baik. Al jaza'u min jinsil amal, orang itu akan dibalas oleh Allah sesuai dengan amalan yang dia buat. Kalau orang itu meninggalkan kelezatan matanya untuk mendengarkan, untuk melihat hal-hal yang haram, maka Allah akan ganti kelezatan tadi dengan kelezatan ibadah di hatinya. Kalau orang meninggalkan kesukaan kupingnya untuk melanggar-melanggar, maka Allah akan jadikan kupingnya bisa meresapi, menikmati lantunan-lantunan firman-firman Allah dan ilmu-ilmu agama. Gitu. Lalu juga orang itu di dunia ini kan lezatnya dunia kalau punya mata. Sang lihat sana, lihat sini. Walaupun perkara itu halal, memang nikmatnya mata itu, yang nikmatnya dunia itu diantaranya ya mata itu. Kalau orang itu matanya sudah buta, maka dunia ini sudah nggak ada yang nikmat, atau nikmatnya sangat berkurang. Hijau nggak tampak, cantik nggak tampak, sate yang begitu lezat juga nggak tampak, masya Allah. Baju-baju yang indah juga nggak tampak, kendaraan yang indah nggak tampak, bangunan yang indah nggak tampak. Maka balasannya perkara yang begitu jadi asbab datangnya berbagai macam kenikmatan di dunia ini, maka Allah balas nanti di akhirat dengan balasan matanya terlezatkan dengan nikmat-nikmat surga. Walakum fiha ma tashtahihil anfusu wa taladzul a'yun. Kalian nanti di surga akan mendapatkan semua yang diinginkan oleh nafsu kalian dan yang lezat dipandang oleh mata-mata kalian. Maka kelezatan matanya sudah hilang di dunia ini sampai dia mati. Maka Allah enggak tega membalas untuk dia kecuali dengan penyejuk matanya, yaitu matanya dimelekkan lagi di surga sana.
Wallahu a'lam. Lam ardo, maka aku Allah tidak ridho lahu untuk hambaku yang telah saya ambil kedua perkara mahalnya, tawaban pahala dunal jannati selain surga, tetapi dengan syarat idza huwa hamidani, kalau dia memuji aku alaihima atas kedua karimahnya, kedua perkara mahalnya dia tadi yang diambil oleh Allah. Sudah sering diulang lagi bahwa semua anugerah itu adalah didapatkan kalau orang ketika diuji menghadapinya dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah. Nah, kalau orang diuji tidak dia tanggapi dengan sikap yang diridhai oleh Allah, kok dia mau minta upah dari Allah itu ya nggak nyembung kan? Wong dia ini diberi ujian terus nggak dijawab sesuai dengan tuntutan ujian. Kemudian minta hadiah, saya kan sudah ikut ujian. Lah ujiannya ra lulus loh, kok minta kelulusan itu bagaimana? Kok minta gelar itu bagaimana? Wong ujiannya itu ditanggapi dengan tanggapan yang tidak sesuai dengan prosedur. Bukan soalnya dijawab, malah kertasnya disobek, minta nilai. Nah, orang itu kalau menghadapi ujian kemudian enggak dihadapi dengan takwa, ya mirip seperti orang diberi soal di dalam kertas, bukan malah dijawab, dia lihat soalnya sumpek langsung disobek. Kemudian dia mau minta nilai dari yang uji, ya enggak nyambung. Maka Allah hanya menerima dari hamba-hambanya yang sesuai prosedur. Sesuai prosedur itu namanya ketakwaan, mengamalkan perintah, menjauhi larangan. Perintah ketika diuji dengan musibah ataupun diuji dengan kenikmatan. Mana ada Pak ujian kenikmatan orang nggak lulus? Ya banyak. Kita punya anak, kita beri sepeda motor, ini ujian kenikmatan. Sepeda motornya bukan untuk masuk kelas, bukan untuk pergi ke masjid, mentah untuk ngeluyur. Namanya diberi kesenangan oleh orang tuanya, malah dia gunakan untuk nyusahkan orang tuanya. Nah, kita ini oleh Allah diuji dengan ujian kenikmatan dan ujian hal-hal yang menyusahkan. Maka kalau keduanya kita tanggapi, kita hadapi dengan yang diridhoi oleh yang menguji kita, maka kita akan dapat upah. Kalau upah itu bahasa Arab namanya thawab, namanya ajar. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullah, Allah berfirman, idza akhadtu karimatai abdi, kalau aku telah mengambil kedua perkara mahalnya seorang hambaku, fasabara, maka dia bersabar, wahtasaba, dan dia mengharapkan pahala, lam arda lahu thawaba, maka aku tidak ridha untuk dia thawaban, pahala, opahnya, dunal jannati, selain surga. Rawahu Abu Ya'la wa Ibnu Hibban. Wa kharraja Ahmad wa Tabarani bi isnadin fihi nazar, dengan sanad yang perlu dianalisa lagi, fihi nazar, yang di dalamnya ada perlu analisa lagi, sanadnya kurang begitu kuat. An Aisyah binti Qudamah qalat, Aisyah binti Qudamah mengatakan, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, azizun 'ala Allah, berat atas Allah. Itu kalau arti bagi makhluk itu aziznya berat, maksudnya tidak akan melaksanakan. Azizun 'alayya an adribaka, berat rasanya hatiku untuk memukulmu. Nah, kalau Allah bagaimana? Maksudnya Allah tidak akan menghendaki perkara yang Allah berat itu. Dia akan menghendaki perkara yang disebutkan selepas kata-kata aziz itu. Mesti Allah akan melaksanakan perkara yang sesuai untuk jadi balasannya hamba tersebut.
azizun berat 'ala Allah atas Allah ayyakhudha karimatai mu'minin. Allah mengambil kedua perkara mahalnya seorang yang beriman, tsumma yudkhilahun nara, kemudian Allah memasukkan hamba mukmin tadi ke neraka. Ya Allah tidak akan melaksanakan itu. Kalau hamba yang mukmin sudah diuji kedua matanya buta, pasti Allah akan memasukkan dia ke surga, tidak ke neraka. Tentu saja ini yang pasti adalah kalau hambanya tadi bersikap yang Allah ketika diuji tersebut. Dan dunia ini ujian iman dan amal itu kan 24 jam. Maka kata para ulama, kalau ada satu ujian saja kita lulus, dan ujian yang lulus itu Allah telah janjikan lewat firman-Nya, baik pun hadis qudsi atau Quran, bahwa jaminannya surga, maka walaupun yang lain-lain enggak lulus, maka diharapkan orang itu sudah masuk dalam janjinya Allah. Di dalam menghadapi musibah, diuji matanya buta, dia ridho. Dia mengharapkan pahala dari Allah. Dia tidak mencaci maki ujian tersebut. Maka walaupun yang lain-lain ada banyak yang enggak lulus, karena dia sudah dapat janji dari Nabi ini, dia pun diharapkan tidak batal anugerah yang telah dijanjikan untuk dia. Seperti di pondok ini banyak ujian. Kan yang menggerakkan ujian-ujian ini kan juga ilham dari langit juga, dari Allah. Ada ujian nahwu, ujian shorof, ujian ini, ujian itu. Ada orang di urusan nahwu dia 100. Sementara di urusan hisab matematika 1. Ya tetap urusan nahwu dia juara 1. Maka layak mendapatkan hadiah dalam urusan nahwu. Urusan ini urusan itu dia enggak lulus, tetapi urusan menghadapi ujian buta mata dia lulus, maka dia layak mendapatkan anugerah itu juga. Maka kita rasakan ujian yang diujikan oleh Allah kepada kita ini kan tiap hari, bahkan tiap saat terus setuju pada kita. Maka jangan sampai semuanya enggak lulus lah. Kalau ada yang lulus, harapannya kita dapat janji-janji yang telah kita baca sebagian di dalam hadis-hadis yang telah kita dengar sebelum-sebelumnya. Urusan sedekah, urusan amar ma'ruf nahi munkar, urusan qiyamul lail, urusan baca Quran, urusan sakit demam, urusan sakit kepala. Nah, kalau salah satunya ada yang lulus, itu harapannya tidak terhapus dengan yang tidak lulus yang ujian-ujian yang lain. Maulaya salli wa sallim daima
li khamsatun utfi biha al